Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon di kawasan Gedangan Sidoarjo tumbang. Naas 2 mobil tertimpa pohon dan salah satunya ringsek. Usaha mengevakuasi mobil yang tertimpa pohon tumbang di area Sekolah Pembangunan Jaya di Perumahan Puri Surya, Kecamatan Gedangan. Dengan menggunakan gergaji mesin, petugas memotong dahan pohon trembesi yang menimpa mobil milik siswa. Sebelumnya di kawasan ini diterjang hujan deras dan angin kencang. Akibatnya sebanyak 5 pohon tumbang dan menimpa 2 mobil yang sedang parkir. Satu di antaranya mengalami kerusakan parah di bagian atap dan kaca kiri juga pecah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan ringan. Setelah semua dahan berhasil dipotong, mobil kemudian dievakuasi. Meski tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, puluhan hektar lahan padi di Kabupaten Ponorogo terendam banjir. Petani khawatir kondisi ini menyebabkan gagal panen hingga merugi puluhan juta rupiah. Hamparan lahan tanaman padi di Desa Paju, Kecamatan Ponorogo ini terendam air banjir. Tingginya curah hujan menyebabkan air sungai yang melintasi desa meluap dan mengenangi lahan pertanian warga. Tanaman padi yang berumur 2 bulan dan baru berbunga terendam air. Kondisi ini terjadi di seluruh lahan pertanian di sepanjang tepian Sungai Paju dan Sungai Jeruk. Di antaranya di Desa Paju, Desa Winong, Kecamatan Jetis, dan Desa Ngambakan, Sukorejo, Ponorogo. Petani khawatir kondisi ini menyebabkan gagal panen dan merugi hingga puluhan juta rupiah. Kebanjiran 2 bulan. Oh, 2 bulan. Jadi semuanya ini terendam ini yang kena ini. Ya, terendam ini. Terus dampaknya gimana Pak kalau terendam? Ya kerugiannya masih banyak Mas kalau mau jebol kayak gini. Bisa rusak padinya Pak? Bisa rusak. Hujan deras sepanjang hari menyebabkan aliran sungai meluap. Selain mengenangi jalan, banjir juga merendam persawahan. Para petani yang sawahnya terendam berharap banjir segera surut. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang balita di Bojonegoro ditemukan tewas tenggelam saat bermain air hujan di sungai. Korban diduga terseret arus saat bermain di tengah hujan deras. Seorang balita di Dusun Ngelo, Desa Pengkol, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, sempat dilaporkan hilang. Namun tim SAR berhasil menemukan balita berusia 3 tahun itu dalam kondisi tidak bernyawa di aliran sungai tak jauh dari rumah korban. Saat dilaporkan hilang, korban diketahui sedang bermain air hujan di depan rumahnya, namun korban tidak kunjung pulang. Korban ditemukan di radius 4 km dari titik korban diduga hanyut terseret arus sungai setelah 2 hari dilakukan pencarian. Diperkirakan anak tersebut jatuh dan terperosok terbawa arus air tersebut. Kurang lebih 55 personel kita terjunkan untuk melakukan pencarian. Alhamdulillah, saudara Rizky yang umurnya 3 tahun tersebut ditemukan dengan TKP kurang lebih 4 km. Setelah ditemukan, jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Dari Bojonegoro, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Seorang bocah di Jember tewas tenggelam di kolam renang sebuah hotel diduga karena mengalami kram perut. Korban ditemukan di dasar kolam sedalam 2 meter. Sementara di Lamongan, seorang pria ditemukan tewas terbujur kaku di sebuah tambak. Korban sebelumnya diketahui berpamitan untuk pergi memancing. Petugas Basarnas, polisi, dan relawan mengevakuasi jenazah Muhammad Erik, 12 tahun warga Jember, yang tewas tenggelam di kolam renang sebuah hotel di Kecamatan Patrang, Jember. Korban dievakuasi dari dasar kolam sedalam 2 meter dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subhan di Jember untuk keperluan autopsi. Tidak ada yang mengetahui saat korban tenggelam, namun kuat dugaan korban mengalami kram perut saat berenang hingga tenggelam. Korban datang ke kolam renang bersama 3 temannya, namun saat kejadian ketiganya sedang berjauhan, sehingga teman korban juga tidak mengetahui saat korban tenggelam.
Tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada jenazah korban membuat keluarga korban meminta agar jenazah segera dimakamkan di tempat pemakaman umum kampungnya. Jenazah Mukrodi, warga desa Paji, Kecamatan Pucuk, Lamongan, ditemukan keluarganya di Pematang Tambak. Keluarga korban sontak histeris melihat jenazah korban yang sudah kaku. Korban diduga meninggal akibat mengalami serangan jantung. Jenazah korban langsung dievakuasi warga dari Pematang Tambak. Korban yang berusia 70 tahun itu diketahui pamit ke keluarganya untuk memancing. Namun lewat sehari, korban tidak kunjung pulang dan keluarga pun mencari keberadaan korban. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan langsung dimakamkan di pemakaman desa setempat. Dari Jember dan Lamongan, Bambang Sugiarto dan Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ekor singa di Taman Safari Prigen, Kabupaten Pasuruan viral di media sosial karena berkelahi hingga menabrak mobil pengunjung. Kedua singa jantan itu diketahui sedang menunjukkan kekuatan satu sama lain untuk menarik perhatian seekor singa betina yang masuk masa kawin. Petugas Taman Safari Prigen, Kabupaten Pasuruan mengecek kondisi 2 ekor singa jantan bernama Debo dan Franz. Kedua singa jantan tersebut viral di media sosial karena berkelahi dan menabrak sebuah mobil pengunjung. Kondisi kedua singa tersebut terlihat baik dan sehat, namun Debo dan Franz kini tidak berkumpul dalam satu area. Debo kini bersama seekor singa betina di wahana karnivora, sementara Franz ditempatkan di bawah pohon pinus. Ada 8 ekor singa betina dan 2 ekor singa jantan di wahana karnivora. Saat singa betina masuk siklus masa kawin, Debo dan Franz akan menunjukkan kebiasaan habitat alaminya dengan saling unjuk kekuatan. Saat kedua singa jantan itu saling kejar-kejaran, Franz menabrak sebuah mobil pengunjung yang sedang antre karena mengalami penumpukan saat hari libur. Kemarin saat ada salah satu betina kita, Pak, lagi masuk ke dalam siklus kawinnya. Jadi kan yang jantan detek nih, Pak. Kemudian ada 2 jantan kita, Debo dan Franz. Mereka sama-sama menunjukkan mana sih yang lebih dominan di antara mereka. Itu ada libur panjang, jalannya di sini lalu lintasnya macet, terjadilah kecelakaan tersebut, Pak. Si Franz tersebut menabrak mobil Yaris berwarna merah. Video amatir singa yang menabrak sebuah mobil dan viral di media sosial itu terjadi pada Minggu 12 Januari lalu. Mobil tersebut milik seorang warga Pare Kediri dan mengalami kerusakan di bagian kiri belakang. Meski demikian, korban mengaku tidak kapok untuk kembali berkunjung. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sekelompok mahasiswa di Kota Malang berinovasi membuat sepeda listrik tata surya dengan biaya sangat murah. Penasaran seperti apa sepeda rakitnya? Seputar iNews Jatim segera kembali sesaat lagi.